Akhirnya gagasan tentang Pancasila memang 1 Juni. Tapi Pancasila sebagai dasar negara baru 18 Agustus. Maka sering saya menggambarkan kalau dalam jagat pakliran pewayangan itu lahirnya Pancasila ini seperti lahirnya Bimo Seno. Jadi kalau kita lakon ya Bimo bungkus, jadi Bimo itu dilahirkan oleh Kunti masih dalam bungkus yang keras, tidak bisa keluar. Nah, kemudian baru bisa keluar dari bungkusnya itu diinjak oleh Gajah Seno, kan disebut Bimo Seno ya. Nah, istilahnya gagasan Pancasila itu lahir 1 Juni, tapi melalui proses revolusi Agustus 45 itu dipecah jadi Pancasila sebagai dasar negara. Kira-kira analognya begitu, kalau saya berikan analog itu. Tidak ada masalah Pancasila sebagai gagasan itu lahir 1 Juni, tapi itu bukan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi nanti Pancasila sebagai dasar negara adalah 18 Agustus, tapi Pancasila yang kemudian melaksanakan amanat aslinya adalah Dekret Presiden 5 Juli 59 dan itu yang berlaku sampai hari ini, bukan Pancasila dalam 18 Agustus. Keliru, karena dalam Pancasila 18 Agustus tidak ada ruang untuk melaksanakan syariat Islam. Adanya ruang untuk melaksanakan syariat Islam itu adalah Pancasila dalam Dekret Presiden 5 Juli 59, karena di situ dinyatakan bahwa Piagam Jakarta ya, itu menjiwai isi dan menjadi satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Pak, tadi bisa dijelaskan sedikit Pak soal tentang sikap Soekarnois yang tidak mencerminkan dengan dukungan Habibie itu Pak? Ya, saya kira kalau para pecinta Soekarno itu paham tentang pemikiran ya, dan sikap Soekarno di dalam masalah Pancasila, itu tidak akan ada RUU HIP. Ini mungkin Megawatisme, bukan Soekarnoisme. Karena kalau Soekarnoisme, ya Pancasila sudah final tadi, tidak akan kembali ke usulan Risilae Kasila. Ya, itu. Jadi mengusulkan ini pasti penunggang Soekarnois. Karena apa? Kalau mumpung rakyat Indonesia ini kan kekaguman dan kecintaan pada Bung Karno begitu kuat. Jadi kalau dia ingin memukul yang lain, menggunakan Soekarno. Sama dengan yang dilakukan oleh PKI dulu, menggunakan Bung Karno untuk memukul lawan-lawan politiknya. Ya. Jadi dulu misalnya PKI ingin membubarkan HMI, ya itu sebenarnya yang punya itu kan CGMI, Organisasi Mahasiswa Komunis, tapi minjam Soekarno. Ya PKI ingin bubarkan Masyumi, ya minjam tangan Soekarno, kan gitu. Padahal sebetulnya kan ada kepentingan di balik itu. Saya kira RUU HIP ini juga pemboncengnya itu jelas itu. Ya kelompok komunis yang ada di dalam kabinet yang ingin mendapat dukungan dari Soekarnois. Karena Soekarnois ini kan besar di Indonesia. Bukan PDI, bukan PNI, tapi Soekarnois, para pengagum Soekarno itu sangat besar. Kan nama besar Soekarno ini mau ditunggangi untuk agenda yang lain. Pak, potensi disintegrasi seperti apa Pak kalau misalnya itu diteruskan? Oh, saya kira sama dengan kekhawatiran Nasution ya, ketika mau voting di Dewan Konstituen, menang atau kalah pasti akan ramai. Karena itu sebaiknya tadi tidak perlu dibahas. Dan bahkan ada pernyataan Soekarno ketika waktu itu PNI ASU, jadi waktu itu PNI kan sudah disusupi oleh PKI tadi, dipecah menjadi ada PNI yang nasionalis, ketuanya Osa Maliki, sekretarisnya Usep, kan disebut PKI Osa, PNI Osa Usep, tapi ada PNI yang Marxis, ketuanya Ali Sastra Wijoyo, sekretarisnya kader PKI namanya Surahman, maka disebut PNI ASU, ya, Ali dan Surahman.
Nah, Penyasu ini menggagas Pancasila adalah Marxisme ala Indonesia. Bung Karno marah, tidak boleh menafsiri Pancasila sepihak seperti itu. Kekuatan Pancasila itu ada pada kekaburannya. Ya. Nah, kalau nanti partai yang lain menafsiri Pancasila, Muhammad Natsir kan pernah ditanya ketika di Punjab University, ya, ditanya oleh Syed Ramadan, menantu Hasan al-Banna, kenapa Anda jadi Perdana Menteri tidak mendirikan negara Islam? Pak Natsir menjawab, Pancasila itu ya, baru 5 dari sekian banyak sila yang ada dalam Islam. Itulah Islam dalam bernegara yang kami terima. Jadi dari sekian banyak sila dalam ajaran Islam itu yang disepakati baru 5 sila. Ya, ini sering dikutip oleh Bung Karno. Ya, pernyataan Monsinyur Muhammad Natsir di Pakistan yang mengatakan bahwa Pancasila adalah Islam yang diterapkan dalam bernegara di Indonesia. Itu komentar Bung Karno tentang pernyataan Natsir ketika menjawab pertanyaan Syed Ramadan. Ada itu di majalah Hikmah, majalahnya Mas Yumi. Sekarang diterbitkan juga Kapital Selekta Jilid 2. Itu di pidatonya Natsir di Punjab. Terima kasih. Ya, ini problem berbangsa ini intinya satu. Ketika sejarah nggak diajarkan lagi. Dan itu selalu agenda komunis begitu. Supaya orang nggak ngerti sejarah, komunis akan membuat sejarah versi dia sendiri. Ya, sehingga anak-anak muda nggak ngerti sejarah dari komunis. Maka lihat aja di Gramedia ini. Terbitan buku-buku tentang mahasiswa, tentang bentuk pome, banyak sekali ya. Itu apalagi biografi tokoh-tokoh komunis sekarang muncul, mau cari biografi Aidit, semuanya sekarang di saat anak-anak muda tidak punya pengetahuan sejarah. Memang PKI atau komunis itu punya namanya dialektika historis ya. Jadi dia selalu menciptakan sejarahnya sendiri dan mereka mengikuti doktrin Lenin bahwa kebohongan itu kalau diulang terus-menerus akan dianggap kebenaran. Nah, jadi mereka akan buat sejarah bohong tapi diulang terus sehingga itu dianggap sejarah yang benar. Nah, sementara sekarang anak-anak diceritakan tidak pernah dengar cerita tentang PKI. Dengarnya pernyataan PKI sebagai korban, lah itu yang kemudian dianggap sebagai satu kebenaran. Masalahnya kita nggak pernah bercerita tentang sejarah sesungguhnya. Ya. Nah, PKI sadar, jadi metode perjuangan mereka salah satunya menggunakan dialektika historis. Maka umat Islam ini harus meminta pemerintah mengajarkan kembali sejarah. Kita itu menghabiskan energi ini kebodohan kok mengulang perdebatan ideologi itu kan sudah selesai seharusnya di BPUPK, masa sekarang kita juga masih berdebat tentang itu. Ya. Kita saatnya membangun negara ini bukan berdebat tentang ideologi. Nah, waktunya itu sudah habis sudah. Kita tidak maju-maju kan. Saya kira sejarah itu terutama menyangkut negara itu harus dipahami oleh generasi.